Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya Pendeta Prapto dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara semua kembali dalam renungan siraman rohani Gereja Esa Masih Pegangsaan. Hari ini saya akan membawakan renungan di mana renungan ini akan membuat kita semakin mengerti apa arti dari penderitaan di dalam Kristus. Kita belajar dari jemaat yang mendapatkan surat dari Rasul Petrus, di mana surat ini ditulis kepada para pendatang di negeri di mana orang-orang Yahudi itu bertempat ya, atau tinggal di sana. Sebelumnya mari kita berdoa dan kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan membimbing kita semuanya. Bapa di surga, berkati kami untuk renungan singkat kami ini. Biarlah siraman rohani pada hari ini akan membuat kami semakin mengerti bagaimana kami harus bersikap ketika menghadapi segala keadaan sulit. Terima kasih Roh Kudus, berkati kami Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, langsung saja saya akan mengajak kepada jemaat Tuhan untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14 firman Tuhan, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu." Sekali lagi, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini adalah satu pesan dari bagian surat Rasul Petrus kepada jemaat pada waktu itu, di mana jemaat pada waktu itu mengalami penganiayaan ya. Sebagai pendatang mereka mengalami ketidakadilan, apalagi mereka adalah pengikut Kristus. Nah, tentunya sebagai jemaat yang percaya, jemaat yang hidup di dalam Kristus mengalami penganiayaan tersebut, ada yang merasa lelah, ada yang merasa jenuh, bahkan mungkin ada yang terpuruk hidupnya. Mungkin berkata, percaya Yesus kenapa bisa malah mengalami keadaan yang sulit, mengalami keadaan yang tidak mengenakan hati dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan untuk berbahagialah. Mengapa? Bukankah ini sesuatu yang aneh? Nah, memang iman Kristen dibanding dengan kehidupan dunia itu sangat bertolak belakang. Ketika dunia mengalami penganiayaan, mereka akan menggunakan cara mereka, yaitu melawan balik. Tetapi di dalam kekristenan mengajarkan yang sebaliknya, di mana kita harus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan mengendalikan diri kita untuk tidak membalasnya. Dan yang dialami oleh jemaat ini, mereka mengalami penindasan, penistaan, perlakuan yang tidak adil dari pemerintah ataupun orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini diingatkan oleh Rasul Petrus supaya supaya jemaat itu berbahagia. Karena apa? Karena ada roh Allah yang tinggal di dalam diri mereka yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, kemampuan untuk melewati masa-masa sulit mereka itu. Nah, di sini hal yang luar biasa yang saya renungkan adalah apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini bukan sekedar omongan saja, bukan sekedar surat saja, tetapi di sini kalau saya merenungkan kata berbahagialah dalam penindasan dan penistaan itu mau mengajak kepada jemaat untuk bagaimana mereka mengalami pengalaman iman bersama Yesus ketika di dalam penganiayaan, di dalam penderitaan. Penindasan yang mereka alami, di mana mereka lebih memilih berdiam, memilih berserah kepada Tuhan, dan kemudian tetap menjaga sukacita, itu merupakan satu proses pengalaman yang indah bersama Tuhan, karena Tuhan turut campur di dalam apa yang mereka alami. Jadi artinya Rasul Petrus ini ketika berkata berbahagialah karena apa? Ketika engkau dihina, ketika engkau dimaki, ketika engkau ditindas, itu sebenarnya engkau tidak sendiri. Ada roh Allah yang bersama dengan engkau, yang sama-sama turut merasakan penindasan tersebut. Ingat, setiap orang percaya di dalam Yesus itu selalu ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupnya.
Jadi waktu itu jemaat ini diberikan semangat bahwa ketika engkau menderita, ketika engkau dihina, ketika engkau terpuruk karena nama Yesus, jangan menjadi lemah, jangan menjadi kecewa kepada Tuhan. Karena sesungguhnya engkau bukan, penganiayaan, penindasan itu bukan hanya ditujukan kepadamu, tetapi kepada Roh Allah yang tinggal di dalammu. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat saya secara pribadi yang merenungkan terlebih dahulu dan sekarang saya bagikan kepada jemaat semuanya bahwa Roh Allah itu ada pada kita sebagai orang percaya. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami penindasan, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami ketidakadilan, ketika Bapak Ibu Saudara difitnah, terpuruk, mengalami perlakuan yang menyakitkan dari orang-orang di sekitar, mungkin kita tidak melakukan sesuatu yang salah lalu kemudian kita dituding-tuding bahwa kamu melakukan pelanggaran dan sebagainya. Ingat bahwa Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mengalami perlakuan tidak adil, itu sesungguhnya perlakuan itu juga dituduhkan kepada Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita berbicara konteks kebenaran ya. Ketika kita tidak melakukan kesalahan dan kita dituduh, kita diperlakukan tidak adil dan sebagainya, itu perlakuan itu bukan kepada kita saja, tetapi kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sehingga apa? Roh Kudus itu nanti yang akan menguatkan kita, membangkitkan kita, menyadarkan kita untuk terus bersuka cita. Karena apa? Di dalam penganiayaan, penindasan yang kita alami dari orang-orang yang tidak berlaku adil terhadap kita itu, Allah akan bangkit membela kita. Jadi kalau seumpama kita sebagai orang yang sudah melayani Tuhan, mengikut Tuhan, kita sudah setia kepada Tuhan, lalu kemudian kita dihianati, kita difitnah, kita diperlakukan tidak adil dan sebagainya, jangan takut. Roh Allah yang ada di dalam diri kita juga merasakan penderitaan yang kita alami, dan Dia yang akan mengangkat kita, mengingatkan kita untuk bersukacita, sebab sesungguhnya Dialah yang akan bangkit untuk memberikan keadilan atas kita semuanya. Jadi ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dinista, ketika kita difitnah dan sebagainya, ingat ada Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita yang akan bangkit membela kita. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, jangan terpuruk, jangan merasa sendiri, karena sesungguhnya Roh Allah ada padamu. Tuhan memberkati. Bapa di surga, tuntunlah kami untuk kami menyadari bahwa Engkau sesungguhnya ada di tengah-tengah hidup kami, di dalam hidup kami. Ketika kami terpuruk, ketika kami mengalami penganiayaan, ketika kami diperlakukan tidak adil, ketika kami merasa sendiri, ingatkanlah kami bahwa kami sesungguhnya tidak sendiri. Kami tidak menderita sendiri, tetapi Engkau juga turut merasakannya. Dan Engkau sendiri yang akan bangkit membela kami. Oleh sebab itu, berikanlah sukacitamu kepada kami untuk kami bisa menghadapi segala persoalan ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri kami dalam segala aktivitas, dan biarlah setiap pekerjaan, keluarga, kesehatan, setiap kami semuanya diberkati oleh Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami padamu, diberkati setiap kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.